Hoi Rani, waar ben je geweest? Hoi Stefan, ik ben net klaar met mijn studie in de klas. Waarom Stefan? Wel, heb je een plannen voor vandaag? Nou, ik denk het niet. Wat als we naar bioscoop gaan? Wat een geweldig idee. Laten we gaan. Dari percakapan tadi, ada gak dari kalian yang udah familiar dengan kata-katanya? Pasti ada lah ya. Nah, kita pengen kenalin nih kepada kalian jurusan yang cuma ada satu di Asia Tenggara dan memiliki sejarah panjang dengan Indonesia. Apa tuh kak? Ya, sastra Belanda dong. Nah, untuk kalian yang masih bingung mau ngambil jurusan apa, stay tune ya, karena kami akan mengenalkan kepada kalian lebih dalam lagi dan menunjukkan seperti apa sih jurusan sastra Belanda di Universitas Indonesia. Kalian pasti udah mempertimbangkan dong gimana proses belajar mengajar di Prodi Belanda. Dosennya killer gak ya? Apa aja sih yang dipelajarin? Matkul yang dipelajarin membosankan gak ya? Nah, di sini kita bakal ngasih tahu nih seseru apa sih belajar di Prodi Belanda. Kak, gimana sih kak proses belajar mengajar selama di sastra Belanda? Yang pastinya interaktif banget, Kalian bakal diajarin dari nol sampai bisa. Ada pembelajaran dengan dosen native. Pastinya seru banget. Het is een beetje moeilijk om al deze emoties. Is ook goed. Hè? Is ook goed. Betekent dat we gewoon goed hebben gewerkt samen. Hè? Apa aja sih kak yang kakak dapetin selama berkuliah di Prodi Belanda? Selama berkuliah di Prodi Belanda, aku jadi tahu apa hubungan Indonesia dan Belanda lebih dalam lagi, baik dari budayanya, sastranya, dan lain hal. Wah, banyak banget. Aku ngerasa skill komunikasi aku tuh semakin baik setelah aku berkuliah di Prodi Belanda. Terus juga aku dapat teman-teman baru dari Belanda. Ada program istimewa apa aja sih di sastra Belanda? Nah, di sastra Belanda ini ada 3 program istimewa. Yang pertama, Zomercursus, yang kedua, Opfriscursus, dan yang ketiga ada Taldag. Zomercursus ini merupakan program kelas musim panas yang dilaksanakan di Belanda atau di Belgia. Setiap tahunnya, program studi akan mengirimkan 4 atau lebih mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran di sana selama 2 minggu. Yang kedua ada Opfriscursus. Opfriscursus adalah program kelas yang diadakan saat libur awal tahun yang bertujuan sebagai penyegaran bagi mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan di Kedutaan Besar Belanda di Kuningan dan mahasiswa diajak untuk berinteraksi sepenuhnya selama 2 minggu dengan native. Dan yang ketiga ada Taldag. Taldag adalah hari bahasa yang diisi dengan berbagai penampilan dari mahasiswa dan juga dosen. Penampilannya beragam, ada yang menyanyi, baca puisi, dan juga ada yang tari. Taldag ini dihadiri oleh duta besar dan juga orang-orang penting lainnya. Nah, buat kalian yang belum tahu kira-kira ada jalur masuk apa aja sih untuk masuk di Sastra Belanda UI. Nah, untuk yang pertama itu ada jalur prestasi dan jalur nilai. Jalur prestasi itu ada 2. Yang pertama kalian bisa menggunakan portofolio. Untuk portofolio sendiri kalian bisa melampirkan prestasi kalian baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang kedua itu ada SNBP. Nah, itu kalian bakalan menggunakan nilai rapot kalian selama di SMA. Yang kedua itu ada jalur ujian tertulis. Yang pertama itu ada SNBT. Itu tuh diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kedua itu ada SIMAK UI yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesianya langsung. Yang terakhir itu ada jalur PPKB. Di jalur ini kalian selain mencantumkan rapot, kalian juga harus bikin esai. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa aja tentang sastra Belanda? Jadi tunggu apa lagi? Sampai jumpa di Sastra Belanda 2025. Tot ziens!